Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Bahwa tenaga kerja asal Yamanlah yang mereka pilih untuk didatangkan ke bumi Nusantara. Mengapa kolonial Belanda memilih tenaga kerja asal Yaman untuk bekerja kepada mereka? Alasan yang paling utama adalah supaya tidak terjadi konflik dengan orang-orang pribumi Nusantara, sebab di masa tersebut orang-orang pribumi memang bisa hidup rukun dengan bangsa pendatang yang datang dari negara-negara Timur Tengah. Terlebih lagi tenaga kerja asal Yaman yang didatangkan oleh Belanda sebagian besar adalah berasal dari marga Ba'alawi, satu marga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, dan fatalnya itu dipercaya begitu saja oleh kaum pribumi. Saudara sekalian, pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan ya bagaimana Profesor Quraisy Shihab, salah satu marga dari klan Ba'alawi, saudara sekalian, yang tegas menyatakan bahwasanya para Habib itu dulu datang ke Nusantara ini untuk berdakwah, bukan untuk yang lain, saudara sekalian, bukan untuk berdagang dan lain sebagainya. Namun kenyataannya dengan berbagai macam manuskrip dan kitab-kitab yang ada, ternyata klan Ba'alawi ini merupakan datang ke Nusantara untuk berdagang, saudara sekalian. Nah, bagaimanapun orangnya, bagaimanapun tinggi ilmunya, tapi dari sisi kemanusiaannya itu, saudara sekalian, mengagung-agungkan, mendahulukan klannya, marganya sendiri, itu memang harus tabiatnya ada, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Kita pada malam hari pada pagi hari ini, yaitu kita sedikit mengkritisi, mengomentari tentang statement dari Profesor Quraisy Shihab. Namanya juga profesor ya, akademisi, kemudian pemikirannya itu maju, dan tentu wawasan mengenai keagamaan atau bidangnya itu pun juga tidak diragukan sama sekali. Tapi kembali lagi bahwasannya ya, meskipun profesor, tetap dia adalah seorang manusia yang memiliki latar belakang, yang memiliki suatu fanatisme kesukuan dan lain sebagainya. Sehingga ketika beliau itu menceritakan tentang bagaimana para leluhurnya di masa lalu, yaitu para habaib datang ke Indonesia itu, oke, nanti kita ini Beb Syarif asli. Dimana ketika menggambarkan tentang kedatangan para leluhurnya ke Nusantara itu adalah bukan dalam rangka mencari makan. Bukan mencari makan, tetapi adalah untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak para masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia agar mengenal akan agama Islam. Dan tentu jika melihat kepada kesejarahan di masa lalu, kita sudah beberapa kali mengangkatnya dari data-data yang ada, ya Kang Salim, pokoknya begitulah. Nggak boleh ini kata-kata kasar ya. Data-data misalkan seperti yang ada dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, kemudian juga dalam buku Hazramud dan Koloni Arab di Nusantara, di mana memang kedua buku ini, kedua kitab ini, kitab atau buku sama aja ya. Kedua buku ini itu menyatakan bahwa memang kedatangan mereka ke Nusantara itu adalah untuk mencari nafkah. Misalkan ya. Ini sebelum kita kritisi dan komentari statement dari Profesor Quraisy Shihab, misalkan di sini jilid 3 ya. Ini sebenarnya 2 jilid. Nah, cuman karena kertasnya itu tebal ya. Kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Di sini disebutkan wa kana dafi' li hadhihi al-hijrah huwa as-sa'yu wara al-'aishil karim. Di mana yang menjadi motivasi akan kehijrahan dari para habaib ke Nusantara itu adalah as-sa'yu, berupaya, wara al-'aishil karim, untuk mendapatkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang layak. Dan tahunnya ini saya konversikan
tadi ya tahun 1150 Hijriah itu sama dengan tahun 1735. Jadi menurut penulis ini, siapa namanya, Habib Ali bin Muhsin As-Saqaf, itu kedatangan para habaib ke Nusantara meskipun afrod ya, meskipun secara kedatangannya itu personal itu apa namanya adalah pada dimulai semenjak tahun 1735-an. Sementara kalau Vandenberg dalam buku ini, koloni Hadramut dan koloni Arab di Nusantara, itu menggambarkan bahwa kedatangan, ini saya bacakan ya, hasil penelitian saya mengenai hal ini, kedatangan orang Arab maksudnya, itu menunjukkan bahwa orang Arab Hadramut mulai datang secara massal ke Nusantara pada tahun-tahun terakhir abad ke-18. Berarti tahun 1700 akhir, 780, 790 ya. Kemudian sedangkan kedatangan mereka dari Pantai Malabar, di Pantai Malabar jauh lebih awal. Kemudian di catatan kakinya itu pada zaman lebih awal beberapa orang sudah datang secara terpisah untuk mengadu nasib di timur jauh. Nih, mengadu nasib. Jadi bukan untuk dakwah. Kemudian juga kita simak bersama-sama bagaimana statement dari Bapak Taufiq As-Saqaf, di mana dia ini marah-marah ketika ada orang-orang yang mengkritisi para habib. Nah, coba kita simak bersama-sama ya. Nyala nggak ini? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, mulai kapan? Ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib, mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana. Fitnah habaib kemana-mana. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Tanggung jawab nanti di hadapan Rasulullah. Cenah itu berarti bagus. Aduh, pernah cenah kata Beb Lenca itu. Mulai kapan cenah Terus. Kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib. Anda muhibbin, Anda cinta kepada para habaib. Terus. Di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih. Allah, 100 lebih kambing. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Gula 1 Anda kilo. datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Tahukah Anda Zainal Husin Datuk kami sebut? Pelan-pelan. Aduh, masalah. Terus kita simak ya. Aduh. Sampai kepada Bentar. Bluetooth belum nyala ini. Bentar. Kalem. Sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihul Muqaddam. Al-Faqihul Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Allah. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Demo ya. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Allah. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Bukan untuk mencari nafkah. Cuman dalam kitab ini nih ya, Nah, ini ditulis oleh seorang habib nih. Al-Istizadah min Akhbaris Sada, karya dari Jamaah Fadilatul Habib Ali bin Muhsin As-Saqaf, di halaman 1343. Wa kanat dafi li hadhihi al-hijrah huwa as-sa'yu wara al-'aish al-karim. Di mana motif untuk hijrah ini adalah berupaya ya untuk mendapatkan kehidupan yang mulia. Wara al-'aish al-karim, di belakang penghidupan yang mulia. Terus tadi Vandenberg itu pun juga menyatakan, mana tadi? Aduh, saya tandain itu ya, 72.
pada zaman lebih awal beberapa orang sudah datang secara terpisah untuk mengadu nasib. Nah, apa itu mengadu nasib ya? Coba kita artikan itu. BPCK. Mengadu nasib itu apa mengadu nasib itu? Mengadu nasib itu berdakwah. Ya, mengadu nasib itu maknanya atau artinya itu adalah berdakwah. Berdakwah, mengadu nasib itu bukan mengadu nasab, mengadu nasib. Berdakwah artinya itu main togel Gus, adu nasib, cari kerjaan. Ini Belincai tadi, Kang Doper cari kerjaan, Kang Ragenah, mungkin Habib Wali Songo, Kang Sanjaya Dawir, itu awal itu Kang Barandan ya. Kang Gavin mengadu nasab cenah ge, jual beli nasab cenah. Waalaikumsalam Bang Ahmad Wafi ya. Adu domba cenah. Waduh, ngadu nasib cari makan dan kehidupan yang layak. Ngadu nasib pasang togel cenah. Mengadu domba, waduh, cari duit dan apem, berendobol. Adu nasib itu jual nyong-nyong. Sampurasun, rampes nomor satu bangsa. La ilaha illallah, ya baiknya. Masalah. Kita lanjut ya. Mengadu nasib itu berdakwah. Bukan ketularan, kita ini husnudon. Ya, Kang Sunan waktu ganjel ya. Adu nasib jual jigong cina. Waduh. Wah Dawir cina. Kang Wali Jam, Bumi Jawa, nasib nasab cina, Mbak Utami Dewi ya. Waduh, terus ya, kita lanjut. Ini ada Habibnya yang sedang apa namanya, menjual bukan menjual ini, apa namanya? Aduh, apa namanya ya? Menjual surban, menjual kue, menjual baju itu. Apa sih namanya itu? Melelang, melelang ya. Melelang, ada melelang bajunya ini. Melelang baju. Masya Allah. Jaket anak-anak ini kan dalam bagus Melang. Berapa Bu? Berapa tuh? Berapa? 50 lah. 50. Lah, rame nih bahannya bagus. Wah, Modalnya lebih. Waduh. Mana ada Harusnya 50? lebih 50.000. Siapa nah hendak buat ini 200.000 katanya? Waduh. Ini roti 200.000. Untuk menyebarkan Islam, tidak dengan pedang. Jazakallah khair. Bambu petuk ya. Terus. Sebagai jagal, jika ada orang yang ingin menyewa jasanya, ia tak perlu pula mengambil pedangnya. Ini nanti saya bawa pedang dipermasalahkan. Tidak dengan kekerasan dan dirompas. Tidak dengan kekerasan. Ini kata Mbak Isma Khaira ini, mencetak ulama apa membantai ulama di Cilegon. Oh itu husnudzon. Jadi meskipun melalui fatwanya Habib Utsman bin Yahya di tahun 1888 itu untuk mengharamkan jihad kepada masyarakat Cilegon, masyarakat Banten saat itu. Ya. Meskipun ya korbannya banyak, nyawa puluhan, ratusan, ribuan nyawa melayang dalam geger Cilegon. Nah itu nggak masalah. Nggak masalah kata Habibnya. Kenapa? Karena kan memang Habib Utsman bin Yahya itu ya itu mengkhidmahkan jiwa dan raganya, mengorbankan, mempersembahkan jiwa dan raganya itu adalah untuk pemerintah kolonial Belanda. Jadi bukan, itu semuanya salah. Bukan membunuh para ulama-ulama Cilegon melalui fatwa-fatwanya, bukan. Tetapi itu adalah untuk menertibkan masyarakat. Karena melalui fatwanya Habib Utsman bin Yahya, meskipun ribuan nyawa melayang, para ulama, para kiai, para santri, para pengamal-pengamal tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, ya,
itu adalah demi untuk tegaknya kondusivitas masyarakat Cilegon, agar tidak ada lagi pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Cirebon kepada pemerintah kolonial Belanda, begitu. Dan itulah bagian dari dakwah. Itu adalah bagian dari dakwah seperti itu. Jadi dakwah itu adalah dengan mengeluarkan fatwa haramnya jihad, kemudian sesatnya mengamalkan tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Karim Tanara. Nah, itu dakwah. Begitu. Nah, itu dakwah. Sementara ya, di tahun 1800-an lah, katakan seperti itu. Tahun 1800-an. Ini bangsa Indonesia itu sudah mayoritas Islam. Sudah mayoritas Islam. Kiai-kiainya banyak, ulama-ulamanya banyak. Jangankan di tahun segitu, di tahun 1600 saja, 1650-an itu ada seorang ulama yang namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu belajarnya, waduh, kemana-mana. Ke Aceh pernah. Kemudian berguru kepada Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani di Mekah. Di Mekah apa di Madinah itu? Di Hijaz bela. Belum lagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian tahun-tahun yang berikutnya banyak ulama-ulama kita ini yang terkenal, yang keilmuannya, yang secara keilmuannya itu diakui. Ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kalaulah di tahun 1800-an itu sudah ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Itu ada Mbah Soleh Darat. Itu ada Syekh siapa namanya? Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Ada Syekh Abdul Karim Tanara, ada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Yang dari dulu, banyak dari kalangan ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya itu diakui oleh ulama-ulama internasional. Jadi dakwah. Jadi itulah dakwah, Cina. Siapa itu bagus ya. Itulah dakwah. Dakwahnya itu adalah dengan mendapatkan medali bintang salib singa, mengeluarkan fatwa. Kemudian ketika ketika ulang tahun Ratu Wilhelmina yang ke-25, yaitu didoakan Allahumma ya latifal lutfa. Ini bukannya. Nah, ini nih. Allahumma ya latifal lutfa wa ya kanzad du'afa wa ya malikal ardi was sama anta ta'lamu ma dhahara minna wa ma khafa. Allahumma kama latafta bina fiha fi diyar hadhil mamlaka haitsu la ahad ya ta'arradu alaina fi dinina min salatina wa zakatina wa siyamina wa ma'ashina wa ankihatina wa an'amta Allahumma alaina lutfan minka bil amanil mawjud li arwahina wa ahalina wa amwalina wa yassarta lana as-sa'ya fi asbabi ma'isyatina. Allahumma kama qaddarta wa ajraita hadhihi ni'am biwasitati hadhihi ad-daulah fanas'aluka Allahumma mukafa'atan li ihsaniha bima dzakar anta huffa bis salamati lil malikatil jadidatil aziza wa tamunna laha bitulil hayatil muhallati bis sahhatil badaniyah. Ini doa untuk Ratu Wilhelmina. Tuh doanya tuh. Doa untuk Ratu Wilhelmina, subhanallah. Ini dakwah ini teman-teman ya, ini dakwah ini. Jadi kedatangan ke Indonesia, ke Nusantara, itu adalah untuk dakwah. Begitu. Gile lundro, cina. Cekan. Masalah ya, terus. Seru ini memang. Apa penyebab Om Umar bin Hafid dijegal di saya kurang tahu itu Bib Cuaks ya. Masalah. Kok ada zakarnya tadi? Bima zakaro. Gitu aslinya mah. Ya. Kang Iwayan assalamualaikum. Saya usul gimana kalau Kiai Imad ngundang Habib Quraisy Syihab buat debat iklan Mbak Alawi, kayaknya menarik. Kayaknya nggak bisa itu. Karena untuk mendalami, mengetahui sejarah
dari kedatangan para habaib ke Nusantara saja itu sudah salah, begitu. Apalagi untuk berdebat dengan Ratu Wilhelmina, sehingga saya rasa itu adalah satu hal yang jauh, begitu ya. Masalah Profesor Quraisy Shihab berusaha menutupi aib atau gengsi, tapi yang pasti bohong melawan kebenaran. Nah, Kang Bruno Bruh ya. Salam, Kang Abdurrahman Aziz. Nah, terus. Nah, his story itu cerita, bukan history. boleh. Terus. Nah. Bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Tanpa ada peperangan ini. Suruh dia ya, coba sampai ke tempat Ana di Worasa di Manado. Habib dakwahnya dicatat sampai di Leiden cina. Masya Allah, buat golden sama fatwa keliru. Dan buat Wilhelmina, Masya Allah, pengkhianat. Astagfirullah itu Kang Lutfi Nugraha ya. Masalah. Terus. Bala dua dia. Kita sudah sampai pada Petampa di Minahasa. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Jadi mereka itu nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa. Jadi gimana tadinya ini? Coba kita logikakan ya. Kalaulah para habaib datang dari Hadramut, di mana mereka ini bahasa yang mereka gunakan, bahasa komunikasi yang mereka gunakan itu adalah bahasa Arab. Lalu, bagaimana cara mereka untuk berdakwah? Ini kan berbicara mengenai dakwah nih. Sementara mereka itu, Habib dari lembaran hati-hati, Allah, jazakallah khair, Habib, bambu ketuk ya. Lalu bagaimana cara mengajak kepada orang lain? Cara mengajak kepada masyarakat. Sementara Rasul saja itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepada masing-masing kaum. Kepada suatu kaum itu dengan bahasa dari kaum itu. Karena Rasulullah itu diutus kepada bangsa Arab, maka bahasa komunikasinya itu adalah bahasa Arab. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pakai bahasa apa itu? Suryani apa bahasa ini? Suryani atau bahasa apa? Satunya itu lupa saya. Nabi Isa misalkan menggunakan bahasa apa? Nabi Musa, Nabi Isa menggunakan bahasa apa? Ya, bahasa masing-masing dari kaumnya. Aram ya. Oke, kamu cek. Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Aram. Ibrani ya, Ibrani. Oke. Nabi Musa, Nabi Isa kepada kaumnya. Nah, lalu ketika datang itu para habaib ke Nusantara, sementara dia itu tidak bisa bahasa Nusantara, baik itu bahasa Melayu, maupun bahasa Jawa, maupun bahasa Sunda, maupun bahasa Madura, atau bahasa Banjar misalkan. Siap Bang Ibnu Hajar. Atau bahasa apa daerah-daerah yang lainnya begitu. Terus menyampaikannya itu kayak gimana? Masa seperti sekarang begitu? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jitu min tarim Hadramut liuballighakum risalat faqihil muqaddam. Apa namanya? Saya jadi lupa ini. Wajitu baina aydikum liufassir wa ubayyin wa uwaddih hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Kalaulah seperti itu dakwahnya, kemudian memerlukan apa penerjemah, yaitu yang dakwahnya ya penerjemahnya nanti begitu. Lalu pakai kayak gimana? La ilaha illallah ya. Astagfirullah. Siap Kang Tohari. Waalaikumsalam. Jadi gimana? Misalkan saya ketika ingin mengajak kepada Habibana Ratu Bagus, saya menggunakan bahasa Arab.
Atau Habib Ratu Bagus itu nggak bisa bahasa Indonesia, sementara saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Lalu gimana ini dakwahnya? Kayak gimana coba? Bahasa isyarat. La ilaha illallah, astagfirullah. Risalena. Masyaallah. Alif lam mim. Alif lam mim. Pakai Google Translate. Iya kalau zaman sekarang mah. Kalau zaman dulu gimana? Belum ada itu Google Translate. Nah, kecuali kalau Google Translate-nya itu memiliki ilmu teleportasi. Nah, jadi Google Translate-nya itu secara otomatis itu. Nah, itu bisa itu. Nah, jadi ketika saya ngomong bahasa Indonesia itu langsung, atau ketika saya itu menggunakan bahasa Arab, mengucapkan dengan bahasa Arab, nah lalu dengan otomatis itu bisa merubah dengan sendirinya menjadi bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Melayu, dan seterusnya. Telepati. Oh boleh. Kan saya pakai telepati. Lucu ini masalah. La ilaha illallah, mana tadi cerotong. Pakai bahasa mimpi. Nah, kemudian ini maksud dari video ini itu ya. Jadi potongan dari videonya Profesor Quraish Shihab. Itu kan menggambarkan bagaimana para habaib di masa dulu itu tidak menguasai bahasa daerah. Lalu di sini dikasih sanggahan. Oh ini loh, misalkan bahasa Semit itu bisa bahasa Jawa begitu. Tapi bahasa Jawa, Lapo har. Jawa mulap. daerah Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Lapo har. Coba. Di Minahasa. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Lapo har. Itu. Apa cuk delok cuk. Ya cuk mlebu dek kene raimu. Jarene lapo har. Lah kon lapo? Ya cuk mlebu dek kene. Untung raimu ndak. Ndak keto. Tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlak? Bilang Ibu Usman Stop. Tidak bisa bahasa daerah. Bahasa Indonesia nggak bisa. Tetapi mereka mampu untuk mempengaruhi masyarakat, cina. Ya betul, whipping it. Jahe kurang kali. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa daerah. Tetapi mampu mempengaruhi masyarakat dengan akhlak. Ini gimana tadinya ini? Sementara Rasul saja ketika ingin menyampaikan sesuatu itu menggunakan bahasa yang difahami oleh kaumnya, oleh umatnya. Lah ini bahasa Indonesia aja nggak bisa, gimana ceritanya mau dakwah atau dianggap sebagai sebuah dakwah? Kalaulah bahasanya itu adalah bahasa Roh Kudus ya beda lagi, tukang manjer kawurian ya, beda lagi. Atau bahasa telepati, atau bahasa hati, atau bahasa yang lainnya, bahasa kekuasaan sebagai kapiten Arab nih, waduh, ayah bay ampun aing mah, Kang antum wae cina, gimana coba, ini nggak nyambung ini, habis sarah retres, terus. Mau TIJ kayak mau setan kayak mau iblis kayak anak makan. Ketika Habib Bahar berceramah di daerah Aceh, ia membawa Ini akhlak. Mau siapa kayak, mau iblis kayak, mau siapa kayak, saya makan, anak makan. Itu bahasa wali cina kayak, aduh, bahasa mimpi cina. La ilaha illallah. Iblis saja dimakan. Makanya wajar ketika akhlaknya itu menggambarkan dari perilaku dari iblis, ya wajar begitu ya. Karena makanan itu atau perilaku seseorang itu gimana makanannya, begitu kan? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Terus. Kang Amar Banjar mantap. Visuali cina. Aduh, ampun. berceramah. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Jadi
Dakwahnya para Habib itu tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Jadi nggak ada itu caci maki. Caci maki nggak ada. Kemudian kekerasan itu pun nggak ada. Apalagi suruh mengasah golok, mengasah parang, mengasah celurit, mengasah ini dan itu. Nggak ada. Ya, Bebayu, masalah. Bahasa lirikan mata sambil melotot artinya apa? Itu bahasa sedang melihat menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu. Itu adalah bahasa di mana dia ini sedang bahasa isyarat itu. Di mana sedang di mana dia itu sedang menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nggak mengasah otak? Kok nggak masuk? Karena itu udah di luar nalar itu Makisha ya. Jadi otaknya nggak perlu diasah. Anda mencela ke atasnya Gus. Aduh, nggak bisa saya. La ilaha illallah, bahasa gimmick cenage. La ilaha illallah. Terus. Lanjut. Ini seru memang ini ya pembahasannya ya. Ya, siap. Babe dancing in moon. Ngasah biji cina. Aduh, Kang Zainal Aca, salam sehat, seger wara. Siap, terima kasih. Tuh. Mau siapapun kau punya backingan, gak ada urusan. Kapolda, gak ada urusan nanti ibu kau babi binatang. Ayo keluar Nah inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu Jawa, Sumatera, di mana-mana dinamai akhwal, saudara ibu kami, penghormatannya. Ini saudara ibu kami. Saudara di ibu sini kami. mereka kawin-mawin, di sini lantas lahir. Ini tadi garis keturunan yang lain sampai sekarang yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak, yang suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti. Allah. Karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. itu artinya Itu arti Habib. Habib itu kata dia mencintai, sehingga dia dicintai. Allah. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu loh. Ya, selesai itu. Cuma potongannya cuma segitu. Aduh, alif lam mim ini masalah. Mental sosmed apa nggak bisa tabayun sama habaib apa nggak bisa karena sudah terlalu banyak. Allah subhanallah, masalah. Jadi gimana ini? Mulai dari bahasa kedatangan ya. Mulai dari kedatangan para habaib ke Nusantara itu adalah untuk dakwah. Dan pada faktanya ya bukan untuk dakwah, bukan. Tapi untuk mencari nafkah. Kemudian ketika berdakwah ke Nusantara itu tidak menggunakan bahasa daerah, tidak menggunakan bahasa Melayu, tidak menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Bali, bahasa Madura, ataupun bahasa daerah-daerah yang lainnya. Enggak. Nah, terus cara nyampainya kayak gimana gitu. Cara mengajak kepada orang lain itu kayak gimana caranya. Bingung nggak? Bingung lah. Sementara Rasulullah saja. Atau Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu, para Rasul-Rasulnya Allah Ta'ala. Para Nabi-Nabinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidaklah mereka itu diutus oleh Allah. Tidaklah mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali dengan menggunakan bahasa dari masing-masing kaumnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Dan tidaklah kami utus seorang rasul ya kecuali mereka itu menggunakan bahasa kaumnya. Kalaulah kaum yang ada di sini
ya, bangsa Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Melayu, menggunakan bahasa Lampung, menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali, atau bahasa daerah-daerah yang lainnya. Terus gimana cara mereka bisa memahami apa yang diajak oleh sang Habib ini? Atau bahasa Thailand, ya kan masuk Nusantara juga itu mah. Terus gimana bahasanya? Gimana? Induk bahasa Semitik adalah bahasa Terim, cina. Kecuali kalau memang menggunakan bahasa isyarat. Misalkan ketika saya pengen rokok, rokok. Nah, itu baru dikasih, oh ini rokoknya Bib, gitu. Atau pengen minum gitu misalkan. Pengen minum. Baru dikasih minum. Atau kalau pengen kawin gimana? Pengen kawin itu. Kawin gitu. La ilaha illallah. Ini bukan nyerang guru ini. Bukan nyerang guru. Ini meluruskan. Meluruskan yang bengkok. Nggak peduli. Mau itu yang bengkok adalah gurunya. Mau itu orang tuanya. Mau itu keluarganya. Ya. Mau itu keluarganya, mau itu temennya, mau itu anaknya, mau itu ponakannya, mau itu pamannya. Kalau bengkok luruskan, kan begitu. Ya. Jadi tanpa melihat apakah nasab, apakah yang dikritisi itu adalah gurunya. Kalau memang gurunya nggak bersambung ke Rasulullah, masa mau dianggap sebagai nasab yang tersambung kepada Rasulullah? Lalu gimana ini agama? Kalau agama itu ada KKN-nya dan nepotismenya, ya hancur ini agama. Rasulullah saja kepada putrinya, kepada anaknya, Sayyidah Fatimah Zahra, beliau mengatakan, "Lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah Zahra, kalaulah Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, sungguh akulah yang akan memotong tangannya. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah juga menyatakan, ya Fatimah binta Muhammad ankidhi nafsaki minan nar. Fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka. Karena saya tidak bisa menyelamatkanmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbab, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Meskipun Rasulullah mencintai pamannya dan menginginkan agar pamannya itu masuk Islam, gak bisa kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau niru siapa? Mau niru siapa? Mau niru Habibnya. Dimana seperti Al-Imam Faqihil Muqaddam menyatakan bahwa semua anak keturunan dari para habaib, ya, semua anak keturunan dari para habaib, semua muhibbin-muhibbinnya, semua murid-murid dari para habaib, semuanya itu sudah saya siapkan kaplingan istana di surga. Itu ajaran apa coba? Mengikut siapa? Percuma nggak laku. Buktinya di sini banyak kok yang nyimak. Bukan nggak laku berarti. Berarti omongan Anda yang malah nggak laku itu. Bin, atau Beb ya. Atau Jong, atau Ngos. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi begitu. Terus gimana mau ngikut ajaran siapa ini? Mau ngikutin ajaran siapa? Ajarannya Habib dalam kitab Al-Fathul Mubin Bisyarh Hatya Hadi karya dari Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus menyatakan seperti itu. Kemudian Habib Abdullah bin Syah Al-Idrus dalam kitabnya Al-Silsilah Al-Idrusiyah juga menyatakan seperti itu. Bahwasannya siapapun yang menjadi keturunan dari para habaib, siapapun yang menjadi muhibbin para habaib,
siapapun yang menjadi murid-muridnya para habaib itu mendapatkan kaplingan surga telah disiapkan oleh Faqihil Muqaddam. Sementara Rasulullah sudah menyatakan, innaka la tahdi, Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu sudah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Anda yang keterlaluan kepada Allah dan Rasulullah, bukan saya keterlaluan kepada guru-guru saya. Anda yang keterlaluan kepada Allah, kepada Rasulullah. Begitu. Rasulullah sudah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Satu. Dalam hadis Nabi ada dua. Ya Fatimata binta Muhammad anqidhi nafsaki minan nar fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Dua. Kemudian hadis yang ketiga, Lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Tiga tuh. Kamu yang sul adab kepada Allah, kepada Rasulullah. Ajaran apa yang seperti itu tadi? Ajaran apa yang menyatakan bahwa seseorang itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana itu? Gimana coba? Jadi Anda justru yang menentang Allah, menentang Rasulullah. Gimana itu otak Anda itu? Bebek masalah. Saya tahu Anda itu Habib. Yang menggunakan nama Alif Lam Mim begitu. Alif Lam deh, nggak ada mimnya itu. La ilaha illallah. Kalaulah nasabnya itu adalah nasab yang tidak bersambung kepada Rasulullah, ya, udah akui. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Rasulullah. Bahwa kalau nasab yang tidak bersambung ke Rasulullah, ya sudah. Untuk ngapain maksain diri? Tes DNA nggak mau, catatan nggak punya, sejarahnya nggak ada, terus tetap aja dengan pedenya, ana min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apaan itu? Nggak takut ke Allah, ke Rasulullah? Nggak takut ke Allah, ke Rasulullah? Astagfirullahaladzim. Udah. Minum obat dulu. Minum obat dulu. Jadi itu yang ingin saya luruskan. Kalaulah saya dianggap sebagai orang yang kafir misalkan, ya, saya dianggap sebagai orang yang musyrik, saya dianggap sebagai orang yang munafik, saya dianggap sebagai orang yang kafir misalkan, udah. Sekarang saya nyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah, saya udah Islam lagi nih kan. Kalau saya dianggap sebagai orang yang kafir, begitu kan, benar nggak teman-teman ya? La ilaha illallah, astagfirullah, masyaallah. Jadi itulah teman-teman ya, poin-poin yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Oke, 420 ya. Oke Kang Jos, kata Yusuf, Balawi itu bukan pribumi Yaman. Artinya emang nomaden ya Gus, emang gelandangan, kemana-mana numpang napas doang, terus ngerusuh. Jadi gini, Beb Cuaks ya, baik itu dari catatan sejarah, ataupun dari peta migrasi dari DNA, hasil DNA para habaib itu. Jadi mereka bukan asli dari orang Hadramut Yaman, bukan. La ilaha illallah. Kenapa? Ya karena memang penduduk asli Yaman itu adalah dari Bani Qahtan, kemudian dari Himyar. Nah, dua suku inilah yang menurunkan penduduk asli untuk di Yaman, yang diantaranya adalah Hadramut, begitu. Begitu. Oke, Mbak Kesya. Bahkan dari Habib Syihab mengenai Faqih Muqaddam ada kajian Ramadan sama Gus Baha. Konten lama banget. Nah, coba dicari di konten Mbak Najwa Syihab. Insya Allah nanti ya Mbak Kesya, nanti saya cari. Dan ketika dengan Gus Baha itu seperti apa? Apakah membahas tentang Faqihil Muqaddam, nanti kita cari ya. Ya artinya tadi itu ya Kang Cuaks, ya mereka memang pendatang. Nah kemudian dengan bermacam-macamnya atau sejarah yang memang sengaja difabrikasi, diproduksi secara masif dan disampaikan kepada para ulama-ulamanya,
Bahkan dalam satu surat, dalam satu risalah atau satu kitab yang disusun oleh salah seorang sejarawan di sana. Jadi untuk kitab-kitab mengenai sejarah-sejarah masa lalu di Hadramut, nah itu banyak yang dibumi hanguskan, dihilangkan. Semata-mata apa? Semata-mata untuk ya menghilangkan jejak bahwa banyak tokoh-tokoh besar di masa lalu yang non-Ba'lawi, yang mereka itu memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat untuk mengajarkan agama, dan seterusnya, itu pun dihilangkan. Lalu kemudian yang dimunculkan itu apa? Yang dimunculkan itu adalah kesejarahan dari Ba'lawi. Sehingga beberapa waktu kemudian dengan adanya tadi pabrikasi sejarah Ba'lawi, sehingga yang dikenal oleh masyarakat itu adalah hanya dari kalangan Ba'lawi saja. Begitu. Ya.